Halo semuanya, salam semesta. Bertemu lagi dengan saya Caster yang ngapak hanya di podcast Daybak, tempat dimana kamu belajar sains, teknologi terbaru, dan berbagai macam tips dan trik menarik yang pastinya kalian butuhkan untuk ya sekedar hiburan atau pengetahuan dan flashback memori Anda di keseharian tentunya. Di chapter ke-12 ini saya akan membahas salah satu tanaman karena saya menjanjikan di chapter 11 kemarin kan di tips dan trik itu saya ingin membahas sebuah science of nature yang dimana saya nggak pernah bahas ini satu kali pun, dan saya ingin membahasnya dan saya sudah memilih salah satu tanaman yang layak untuk saya bahas karena ini memiliki kaitan dengan cinta di dalamnya. Kata cinta itu kan pasti diibaratkan dengan banyak sekali bunga yang dan beragam ya. Tapi saya ingin menggunakan bunga ini karena bunga ini sudah terkenal di sejak abad yang lama dan pastinya banyak diterapkan dan digunakan sebagai media untuk menyatakan perasaan dan cinta. Dan nama bunga ini bahkan dijadikan salah satu nama oleh salah satu personil K-pop Blackpink. Ya, tidak lagi itu bukan ada rose atau bunga mawar. Dan di mana bunga mawar ini termasuk bunga yang sering dipelihara dan dirawat oleh orang-orang di Indonesia ketika ditanam di rumah. Bagi Anda yang belum mengerti apa sih bunga mawar itu ya, saya akan bacakan dan saya akan memberitahu teman-teman agar kita saling belajar kali ini. Oke, bunga mawar atau mawar adalah salah satu jenis tanaman semak. Jadi jangan salah lagi ya, jadi dia itu tanaman semak dari genus Rosa yang nama kata Rosa ini dijadikan panutan untuk memberikan nama pada ilmiahnya, pada hubungannya itu dah, pada bunga setiap kelopak itu nanti akan diberikan nama Rosa atau Rose. Nah itu ya, mawar ini lebih banyak tumbuh di daerah bumi yang utara atau yang lebih sejuk, karena bumi bawah itu sebenarnya lebih dingin ya, tapi condongnya itu lebih ke bumi daerah utara di mana dekat dengan kutub utara sana yang memiliki daerah-daerah negara-negara yang sejuk. Dan bisa dikatakan dengan itu juga jenis spesies mawar yang tersebar di dunia itu mencapai 100 lebih spesies dan genusnya itu Rosaceae. Ya, jadi itu, dan tanaman ini merambat hingga 20 meter dengan memanjat mencapai 2-5 meter. Jadi bukan berarti tinggi bunganya segitu, tapi memang bentuk tanamannya merambat dan memanjat. Jadi ke atas itu sekitar tinggi segitu. Dan mawar termasuk dalam kategori bunga dengan daun majemuk dengan kelipatan kelopak bunga itu 3, 5 hingga 13 anak daun. Itu buat majemuk kan, ada bunga majemuk kalau satu. Memang dalam IPA SD itu kita juga diajarkan bunga itu ada kelopak, ada 2 jenis. Dan panjang daunnya itu 5-15 cm tergantung dari genusnya juga dan jenis mawarnya, kan mawar banyak banget itu. Dan pastinya duanya itu berlawanan, bentuknya itu pasti berlawanan. Nah, mawar itu bukan tanaman yang berasal dari negara tropis, namun ini tetap ke daerah subtropis di mana bisa dikatakan sebagian spesiesnya itu merontokkan daunnya ketika sedang musim gugur. Teman-teman, saya minta maaf kalau ada noise ya, karena mungkin memang sangat mengganggu. Saya akan tetap memberikan penyajian terbaik teman-teman agar lebih tahu. Nah, terus kalau di Asia Tenggara, bunga ini sendiri biasanya memiliki daun yang lebih hijau dan itu terjadi di sepanjang tahun. Jadi lebih awet hijaunya. Itu yang membedakan bunga-bunga mawar di daerah Eropa, daerah Amerika dan daerah Asia, terutama Asia Tenggara ini. Karena kita sering mendapatinya kan. Oke, itu. Nah, terus pertanyaannya, ada salah satu pertanyaan menarik nih dari saya lihat di forum itu. Warna yang paling sering muncul pada bunga mawar apa sih? Apakah merah yang merona seperti bibir Taylor Swift itu? Bukan, teman-teman. Jawabannya adalah yang paling sering muncul itu ya putih, merah muda lebih ke pink-pink itu, terus kuning serta warna biru, teman-teman. Jadi warna merah yang seperti bibir Taylor Swift itu sebenarnya nggak terlalu sering muncul, tapi ada memang spesiesnya. Nah, terus yang masalah duri, beberapa mawar dan banyaknya mawar juga memang memiliki duri ya. Tapi teman-teman perlu tahu, duri itu gunanya itu untuk pegangan ketika memanjat tumbuhan lain. Jadi ini kan
rambat ya, karena tanaman rambat ya pasti gunanya duri itu ada gunanya, dan bentuk durinya itu rata-rata memang seperti pengait itu ya. Jadi kan kalau teman-teman lihat bunga mawar itu durinya itu cenderung bukan lurus seperti jarum tapi lebih melengkung sedikit. Itu karena itu teman-teman gunanya itu. Jadi ya tetap berbahaya, bisa membuat kulit robek. Tapi bisa dikatakan jika mawar tumbuh liar di daerah berpasir atau pantai, nah ini banyak juga ditemui di beberapa tempat. Bunga mawar tuh bisa tumbuh di daerah berpasir nih teman-teman. Itu maka bentuknya juga akan berbeda. Nah ini nih yang membedakannya itu bentuk durinya kali ini memang seperti jarum. Loh kok bisa? Karena digunakan untuk pertahanan diri agar tidak mudah dimakan oleh predator-predator dari bunga mawar. Karena bunga mawar kan baunya enak loh teman-teman. Terus mengurangi kerusakan nih karena erosi, terus terkena angin kencang karena di pantai itu kan anginnya kencang-kencang. Nah itu salah satunya. Dan yang terakhir adalah, nah itu tadi sudah saya bilang, perlu diketahui teman-teman bahwa mawar itu tidak semuanya bisa tumbuh duri-durinya juga, tergantung dari ekosistem sekitarnya ya, dan alam-alam yang ada di sekitarnya itu bagaimana. Jadi kalau nanti dapat yang itu ya jangan kaget. Terus pertanyaannya, kalau kita baca beberapa literatur, banyak sekali bunga-bunga itu memiliki kandungan khasiat. Nah, terus apakah mawar itu punya? Punya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat produk-produk yang ada kandungan mawarnya, itu bukan semata-mata bullshit ya. Itu bukan semata-mata bullshit atau omong kosong, tapi memang benar adanya. Bunga mawar memiliki kandungan antioksidannya tinggi, vitamin C-nya juga tinggi, zinc dan antosian ini juga sangat tinggi. Di mana kandungan tersebut berguna bagi manusia pada umumnya, terutama untuk perawatan tubuh. Ya, jadi kalau teman-teman pernah lihat di film-film adegan-adegan yang sedikit berbau dewasa, itu bisa dikatakan itu ya memang ada, pasti kalau ada adegan-adegan mandi itu dibaluri dengan bunga mawar kelopak bunga mawar di sekitar air. Itu ternyata ada manfaatnya yang akan saya katakan setelah ini. Dimana yang pertama nih ya, teman-teman perlu tahu nih, fungsinya itu untuk relaksasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman capek, teman-teman habis kerja dari kantor, habis olahraga kah, atau habis melakukan kegiatan yang berat, bau bunganya itu bisa memberikan efek relaksasi yang cukup baik dan bertahan lama. Karena ya bunga mawar itu memiliki bau yang khas ya, nggak sembarang bunga lain juga bisa ikut, karena itu salah satu keunikannya. Yang kedua, ini kalau diekstrak bisa menjadi bahan pembuatan aromaterapi yang ada pada lilin lah atau apapun itulah. Itu sekedar kayak cairan-cairan yang dicampur dengan air atau hembusan angin. Terus memberikan efek menghilangkan ketegangan, dan salah satu efek yang paling penting kalau teman-teman menggunakan dan mengonsumsi mawar untuk relaksasi adalah menyeimbangkan hormon. Penggunaannya cukup tuangkan minyak esensial mawar pada air untuk digunakan untuk mandi, maksudnya untuk berendam secukupnya sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Yang kedua, fungsinya adalah menghilangkan jerawat, terutama bekas jerawat. Ini biasanya kalau jerawat sudah pecah ya, karena mawar memiliki kandungan antibakterial propertesin yang berguna dalam melawan bakteri jahat dan menyebabkan jerawat. Nah ini juga saya caster pribadi pernah lihat beberapa krim itu menggunakan memang bahan ekstrak mawar. Salah satunya itu ya mungkin karena esensialnya sangat baik bagi kulit. Nah kan tadi sudah dikatakan memang untuk perawatan kulit ini yang salah satu yang terbaik. Nah selain untuk relaksasi tadi ya, seperti yang pertama ya, ini meringankan untuk wanita-wanita yang sedang mengalami menstruasi atau PMS, dimana Anda harus menyium aroma ini atau mencuci kuntum bunga mawar dengan membantunya dengan menyeduh dengan air panas dan diminum saja 2 kali sehari. Katanya menurut pakar itu dapat menyembuhkan nyeri-nyeri yang ada. Ya bisa dibilang bukan membantu secara full, tapi setidaknya meringankan agar nyerinya itu lebih baik dan bisa hilang. Nah, terus sesuai yang saya tadi katakan, terus apa hubungannya dengan cinta, caster gitu kan? Nah terus kan tadi kan ada pertanyaan mengapa mawar itu sebagai lambang cinta. Terus jawabannya ada 3. Yang paling utama itu dimana dulunya ada sebuah penulis terkenal di abad cukup lalu itu bernama Robert Burns.
yang menulis judul novel Cintaku Warna Merah Semerah Bunga Mawar yang baru mekar di bulan Juli. Mungkin ini penulisnya tuh berpikir bulan Juli itu bulan yang indah dan mempresentasikan bagaimana kisah cintanya dulu mungkin. Terus kalau untuk teman-teman yang gila dengan cerita Yunani, termasuk Caster juga suka dengan cerita-cerita Yunani itu, dimana tuh ceritanya tuh Dewi Aphrodite dan Venus itu menggunakan bunga ini sebagai lambang, dan Dewi bunga lainnya bernama Chloris pun membuat bunga mawar dengan memberikan kehidupannya pada badan orang-orang yang sudah mati di dunia itu, untuk manusia tentunya, untuk kebutuhan manusia dan kebaikan manusia. Aphrodite memberitahu bahwa Dewi Cinta membagikan kecantikannya, dan Dionysius sang Dewi Anggur memberikan gula nih untuk aroma manis, sehingga yang itu yang membuat sebuah bunga mawar menjadi lebih manis mungkin ya. Artinya ketika Dewi ini bergabung, maka makna dari bunga mawar itu menjadi sebuah pesona, sukacita dan kecerahan. Jadi para pria, ketika Anda memberikan bunga mawar ini, jika mengikuti cerita yang ada dari Dewi Yunani ini, berarti Anda tuh menganggap pasangan Anda tuh orang yang sangat mempesona, memberikan sukacita, terutama mempesona ya, sukacita, serta memberikan kecerahan dalam hidup agar hidup itu tidak selalu menyedihkan. Terus teman-teman ketahui. Nah, ini ada salah satu cerita terakhir, yang ketiga ini menyentuh hati banget teman-teman. Jadi ada cerita Urban tuh dulu mengatakan bahwa tadi kan bunga mawar yang paling sering muncul kan bunga warna putih ya. Jadi ada seorang pria biasa yang mencintai wanita bangsawan. Wah, ini sudah kayak cerita-cerita di dongeng ini. Tapi biasa lah, karena masalah kasta, orang tua sang gadis itu tidak setuju atau tidak menyukai sang pria. Sehingga pria ini bertekad dan akhirnya bergabung pada pasukan yang perang dalam menghadapi peperangan di kerajaan tersebut, agar juga bisa dilihat oleh keluarga si gadis bahwa dia tuh serius untuk mendekati gadis tersebut. Nah, cerita lalu berlalu. Nah, seperti kisah klasik, si pemuda akhirnya mendapatkan banyak luka dan sekarat nih. Nah, jatuhnya itu di taman penuh dengan bunga mawar putih. Lalu sang pria ini memetik satu tangkai mawar itu, dan karena adanya darahnya itu mengucur dan membuat bunga warna putih itu, mawar putih itu menjadi merah darah, yang ya seperti lipstiknya Taylor Swift itu loh. Nah, akhirnya karena kehabisan darah, akhirnya sang pria ini meninggal, dan temannya itu dan akhirnya menyampaikan bahwa pesan kepada sang gadis bahwa pria yang dia cintai itu sudah meninggal karena kehabisan darah. Sang gadis yang mengetahui itu hancur dan patah hatinya karena besarnya cinta yang tulus gitu loh. Itulah mengapa mawar menjadikan dirinya sebagai salah satu bunga lambang cinta sejati dan penuh dengan pengorbanan. Ya secara sains ini sih nggak mungkin ya, cuma science of love itu sebenarnya cukup rumit ya, karena bagaimana manusia bisa jatuh cinta pun masih cukup dipusingkan. Dan yang menurut Caster menarik ya, di sini rata-rata sih memang intinya keromantisan mawar. Itulah mengapa ya kalau Valentine juga banyak orang yang membawa bunga mawar. Salah satunya alasannya ya ini. Terus bunga mawar kan harganya mahal ya, memang mahal. Justru karena itulah artinya Anda tuh butuh pengorbanan sebagai seorang pria untuk memberikan bunga mawar yang indah kepada gadisnya. Terus Caster ingin membagikan bahwa makna bunga, jumlah bunga itu ada ternyata teman-teman. Dimana kalau teman-teman memberikan satu bunga mawar kepada pasangan perempuan Anda, maka Anda sudah menyatakan kamulah satu-satunya orang yang aku cintai dengan tulus hatiku. Kalau 11 bunga mawar, kamulah kesukaanku dan kamulah satu-satunya yang aku suka di dunia ini. Gak ada yang lain dan tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikannya dirimu. Yang ke-99, jika ada 99 bunga mawar, makanya itu bisa dikatakan sebagai lambang selamanya cinta itu akan abadi kepada pasangan. Nah, ini salah satu video YouTube dulu pernah mengumpulkan 100 bunga mawar. Ternyata itu ada esensinya dan maknanya, di mana lamaran untuk pernikahan. Oke, jadi selamat kalau teman-teman mencari ide melamar yang keren ya, inilah bawa aja 10 tangkai bunga mawar merah atau apapun itulah, yang penting warnanya seragam. Dan yang utama sih disukai oleh pasangan Anda, agar Anda tuh bisa lebih mengerti pasangan Anda.
Mungkin itu saja cerita tentang Mawar, dan Science of Love juga ada di sini. Dimana sangat berguna ya untuk para pasangan-pasangan ya, supaya menjadi lebih romantis dan lebih dekat untuk satu sama lain. Dan Caster ingin mendoakan juga, karena nggak ada salahnya ilmu pengetahuan alam tuh digabungkan dengan hal-hal yang romantis. Dan jangan lupa teman-teman, untuk yang punya pasangan selalu jaga keromantisan, selalu jaga pasangan masing-masing, jangan pernah melakukan selingkuh, karena itu selingkuh dilarang oleh Bang Roma. Dan apa yang kalian cari ya sudah ada di dalam pasangannya kalian cintai tentunya. Oke, itu saja yang ingin Caster sampaikan, walaupun sedikit ngaco ya. Semoga kali ini berguna ilmunya. Terus jaga kesehatan Anda dan pasangan Anda kali ini, dan keluarga di rumah ya tentunya pastinya. Dan mungkin itu saja. Next chapter mungkin chapter 13 itu ya angka-angka yang itu ya Science of Horror mungkin ya akan saya share. Jadi ditunggu saja teman-teman. Thank you for listening. See you in the next episode. Semoga Anda sehat selalu, untuk keluarga di rumah juga. Thank you.